Hai, apa yang kamu bayangkan saat mendengar Kerajaan Majapahit? Mungkin sosok-sosok legendaris yang ada di buku sejarah ya, kayak Hayam Wuruk, Gajah Mada, atau Tribuana Tunggadewi. Tapi pernah dengar nama Gayatri nggak? Dia istri Raden Wijaya, ibu dari Tribuana Tunggadewi, dan neneknya Hayam Wuruk. Menurut Kitab Negara Kertagama, Gayatri adalah think tank yang membimbing Wijaya dan Tribuana dalam menyusun strategi politik. Dia juga guru Gajah Mada, Mahapatih yang menyatukan Nusantara. Di Newsroom 63B kali ini kita bahas lebih dalam sosok Gayatri. Silakan subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya biar kamu nggak ketinggalan info-info yang menarik dan tentunya relate buat kita semua. Salah satu orang yang membahas kehidupan Gayatri adalah Earl Drake, mantan duta besar Kanada untuk Indonesia. Dia menyusun buku ini, Gayatri Rajapatni, Perempuan di Balik Kejayaan Majapahit. Masa remaja Gayatri agak berbeda dari 3 kakak perempuannya. Pada usia 15, dia gak kepikiran soal pinangan dari orang-orang, apalagi soal perkawinan. Gayatri lebih tertarik mendalami isu-isu soal negara, agama, dan politik. Ini menunjukkan Gayatri punya etos belajar tinggi. Pada 1292, Kerajaan Singasari runtuh gara-gara pemberontakan Jaya Katuang. Elit kerajaan dibantai habis. Tapi Gayatri selamat. Ada momen menyedihkan ketika Gayatri menemukan mayat kedua orang tuanya, gurunya, dan petinggi keraton lain di sebuah ruangan. Gayatri berusaha untuk tetap tegar. Ia berjanji akan merawat apa yang telah diwariskan ayahnya. Janji itu ia pegang selama menjadi tawanan di Kediri, lalu ia tunaikan melalui kolaborasi bersama Raden Wijaya. Menurut Kitab Pararaton, Raden Wijaya adalah suami dari 2 kakak Gayatri. Ketika Wijaya dan Gayatri bertemu di Kediri, Wijaya mengungkapkan rencananya, yakni mengumpulkan mantan tentara Singasari di hutan Tarik untuk menggulingkan Jaya Katuang. Persoalannya, jika rencana itu berhasil, siapa yang akan jadi raja? Gayatri menjawab, hanya ada seorang calon yang tepat untuk meneruskan ayahku. Sangat kuharapkan bahwa kau menjadi raja baru kami. Itulah momen yang membuat Wijaya yakin 100%. Ia memanfaatkan 20.000 tentara Mongol yang ingin menaklukkan Jawa, lalu mengajak mereka bekerja sama melenyapkan Jaya Katuang. Pada 23 April 1293, misi itu tercapai. Cerdiknya Wijaya, dia berbalik mengusir tentara Mongol. Setelahnya, Wijaya membangun kerajaan baru di hutan Tarik bernama Majapahit. Gayatri pun dipinang oleh Wijaya tak lama setelah ia naik tahta. Sejak saat itu, mereka berkolaborasi membangun Majapahit. Kalau mengutip Earl Drake, mereka saling melengkapi, laksana sebuah tim yang kompak. Nyaris semua urusan mereka diskusikan bersama. Contoh, bagaimana cara menyatukan sisa-sisa kekuatan Singasari dan Kediri, atau menggali aspirasi rakyat sebagai strategi untuk mencegah bibit-bibit pemberontakan. Konon, kecerdasan Gayatri ini bikin Raden Wijaya tidak mempermasalahkan anak Gayatri yang keduanya perempuan. Raden Wijaya meninggal pada 1309, lalu digantikan oleh Jaya Negara, anaknya dari istri Dara Petak. Sayangnya, Jaya Negara meninggal di usia 35, setelah diracun oleh tabib istana. Orang-orang kebingungan mencari penggantinya karena Jaya Negara tidak memiliki keturunan. Saat itu banyak yang mendukung Gayatri jadi ratu, tapi Gayatri menolak. Ia bertekad mengundurkan diri dari urusan duniawi untuk menjadi bikuni. Ia pun menyerahkan tahta Majapahit ke anaknya Tribuana Tunggadewi. Iya, Tribuana menjadi ratu sebagai bentuk bakti kepada ibunya, bukan semata-mata karena kekuasaan. Buktinya apa? Ketika Gayatri meninggal pada 1350, Tribuana menyerahkan tahtanya ke Hayam Wuruk. Berkat bimbingan Gayatri, Tribuana membuat kebijakan penting, seperti meletakkan dasar-dasar politik kenegaraan Majapahit dan mengangkat Gajah Mada sebagai Mahapatih atau Perdana Menteri. Earl Drake mencatat hubungan menarik antara Gayatri dan Gajah Mada. Sejak awal, Gayatri gak pernah mempersoalkan latar belakang Gajah Mada yang berasal dari golongan rakyat jelata. Ia hanya melihat potensinya sebagai perwira militer yang cerdas, dan diam-diam mendidiknya tentang seni pemerintahan. Gagasan terpenting yang diwariskan Gayatri adalah visi menyatukan Nusantara. Tapi Gayatri nggak setuju dengan kata penaklukan yang diungkapkan Gajah Mada. Gayatri paham Majapahit punya ikatan kultural dan historis terhadap negeri-negeri tetangga. Impiannya adalah mengajak negeri-negeri itu untuk bergabung dalam satu konfederasi yang dipimpin Majapahit, dengan tetap mempertahankan pemerintahan dan adat lokal, bersama-sama memajukan ekonomi dan kekuatan pertahanan. Visioner ya,
Apalagi Gayatri juga mampu menjelaskan tahapan strategis untuk merealisasikannya. Yang kagum sama sosok Gayatri bukan cuma Earl Drake, ada juga Miyajo, sutradara pertunjukan dan penulis skenario. Dia membuat pementasan berjudul Gayatri Sang Sri Rajapatni. Saya belum pernah merasakan sensasi begitu mencintai seseorang dari cuma disebutkan namanya saja. Tapi ternyata setelah saya jatuh cinta, itu keblinger jatuh cinta dan saya masuk lagi mencari tahu segala macam. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi ternyata dari nama-nama yang dikedepankan, persona-persona yang dikedepankan itu, ternyata ada sosok yang mempatronkan, yaitu Gayatri. Itu menurut pandangan saya merespon semua teks-teks dan hasil-hasil riset saya. Mia menyebut Gayatri sebagai seorang kingmaker, seorang putri yang bisa bangkit dari peristiwa traumatik lalu membimbing orang-orang penting dari balik layar. Baginya ada banyak hal yang bisa diteladani dari Gayatri. Ilmu pemersatu ya yang saya baca terus-terusan yang memang dia transfer baik itu ke Gajah Mada dari sejak dia belum menjabat jadi apa-apa gitu kan ya, dan Tribhuwana juga Hayam Wuruk gitu. Jadi memang prosesnya sendiri pada saat dia moksa pun juga dia dia ingin memastikan bahwa Hayam Wuruk lah yang akan diserahkan tatanya oleh Tribhuwana. Oke, dari kamu sendiri apa yang bisa diteladani dari Gayatri? Coba share di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan Newsroom 63B. Semoga wawasan sejarahmu bertambah ya. Sampai jumpa.